Sain tasain yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steel in House. Sebuah film berjudul Karate Kid Legends tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang pemuda murid dari dua master bela diri dengan jenis aliran yang berbeda berdekat melakukan pertarungan karate terhebat di seluruh dunia. Nah, seberapa keraskah perjuangan pemuda ini dari pembulian dan ingin berubah menjadi kuat dan bela diri yang paling hebat di seluruh dunia? Langsung saja pasang handsfree, smetriskan pose serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di kota Beijing, Cina, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Li Feng. Ini orangnya yang merupakan salah satu murid terbaik di sekolah kungfu milik pria tua bernama Guru Han. Namun karena orang tuanya akan pindah ke New York karena alasan pekerjaan, si ibu langsung menjemput Li Feng ke sekolahnya. Han师傅，啊，怎么了？医生来了。医生来了！啊，医生！ Perlu diketahui, si ibu awalnya sangat mendukung Li Feng untuk ikut berlatih kungfu bersama Guru Han. Namun akibat kejadian setahun lalu yang membuat kakak Li Feng meninggal karena insiden kecelakaan, si ibu yang mengalami trauma berat pun tak ingin lagi melihat anaknya terlibat dalam kekerasan yang akan membahayakan keselamatannya sendiri. 我不是来喝茶的，我已经在你所谓的正轨上失去了一个儿子，我绝不会再重蹈覆辙，失去另一个。 Kala itu, Li Feng bersama kakaknya baru pulang dari sebuah turnamen bela diri besar di Beijing. Sang kakak yang memenangkan turnamen tersebut pulang dengan membawa piala dan rasa bangga karena menjadi petarung terbaik seantero Beijing. Namun karena pihak lawan yang dikalahkannya dalam laga final tidak terima, mereka diam-diam menyewa beberapa orang bersenjata untuk menyerang Li Feng dan kakaknya hingga menewaskan sang kakak akibat kehilangan banyak darah. 这是什么？我找到了一份新工作，让我们俩可以重新开始人生。 小黎 I'll see you tonight at dinner. 真聪明。 Li Feng yang mendengar jika ibunya dipindah tugaskan ke New York langsung menyusul dan mempertanyakan kepindahannya yang begitu mendadak, di mana ia yang sempat menolak karena ingin berlatih kungfu di Beijing pun akhirnya tak bisa menolak keputusan sang ibu yang khawatir akan keselamatannya. 小丽 there will be so many other things for you in New York, and you can leave all this stuff here. 干嘛？ Tibalah hari di mana Li Feng dan ibunya berangkat ke kota New York. Sesampainya di rumah baru, Li Feng yang sejak pagi belum sarapan apa-apa pun berniat atau berinisiatif untuk mencari makanan di luar. Namun karena di New York tidak ada yang namanya odading, ia pun berhenti di kedai pizza milik seorang pria bernama Victor dan langsung memesan pizza yang seumur-umur belum pernah ia coba. You know what? I think I can help you out. Do you guys have like a stuffed crust? Go 20 miles in any direction, find yourself a nice, crappy little strip mall, and I'm sure you can find a stuffed crust. Karena Victor malah menye-menye dan tararangal saat membuat pizzanya, seorang gadis cantik yang merupakan anak Victor bernama Mia pun langsung mengambil alih semuanya dan melayani Li Feng dengan baik, termasuk memberikan kompensasi atas pelayanan Victor yang kurang baik. Let's do pepperoni. Pepperoni it is. Anything else? I just moved in down the street, so trying to pick up some stuff for the apartment. We call them bodegas here. Weird. Cool. Thanks, I'll be right back. Welcome to New York, Li Feng. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Di hari pertamanya masuk sekolah, Li Feng yang notabene adalah orang asing tentunya harus menyesuaikan diri dengan semuanya. Dari mulai bahasa, kebiasaan, cara belajar, hingga karena dahareun-dahareun pun ia harus menyesuaikan diri. Di mana semua itu cukup sulit dilakukan karena Li Feng belum memiliki teman hiji-hiji acan. Pulang sekolah, Li Feng tak sengaja bertemu kembali dengan Mia di sebuah gang pinggiran kota. Kebetulan hari ini Mia sedang belanja keperluan di kedainya, sehingga Li Feng langsung menghampirinya dan membantu Mia membawakan sebagian barang bawaannya. Well, thank you. Yeah, well, you know, day's not over.
Di tengah perjalanan, Li Fong sempat terhenti karena tertarik dengan sebuah dojo karate yang berada di pusat kota. Namun karena Mia sudah mengetahui beberapa hal buruk tentang dojo ini, hanya bisa mengatakan jika dirinya sebaiknya tidak berlatih di sini karena itu hanya akan membuatnya dalam masalah. Yeah, you're clearly over it. Just don't here, okay? Why not? Because you can't. Belum juga mereka pergi, Mia malah dipanggil oleh pemilik dojo bernama Osi yang menanyakan terkait ayah Mia karena akhir-akhir ini susah dihubungi. Di mana sang ayah rupanya memiliki hutang cukup besar pada si Osi ini yang kebetulan bulan ini sudah jatuh tempo. Gotta go. Who's that guy? Stay off this block and you'll be fine, okay? One more stop. Tiba di dalam, Osi menceritakan pertemuannya dengan Mia pada salah satu muridnya yang bernama Connor. Di mana Connor ini rupanya adalah mantan pacar Mia, sehingga mendengar mantannya pergi bersama lelaki lain membuat Connor merasa cukup kesal. I need to lighten up. Karena sudah mulai dekat, Mia mengajak Li Fong pergi jalan-jalan mengelilingi kota New York. Namun karena terlalu asik ngegas, motor tua yang mereka kendarai akhirnya mogok akibat mesin terlalu kepanasan dan oli yang sudah lama tidak diganti. Sehingga mau tidak mau, mereka harus pulang sambil mendorong motornya. Well, Sal, no. Dalam perjalanan pulang itulah Mia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Connor yang kebetulan satu gerbong dengan mereka. Menyadari sifat Connor yang arogan, Mia buru-buru mengajak Li Fong untuk segera pergi dari sana. Bukan apa-apa, Mia hanya tak ingin Li Fong mendapat masalah dengan si Connor ini yang ketika mereka berjalan melewati Connor dan teman-temannya, tiba-tiba akibat perkelahian barusan, Mia merasa sangat bersalah karena Connor telah menghajar Li Fong sampai babak belur. Sehingga Mia akhirnya jujur bahwa Connor adalah mantan pacarnya. Namun sifat baiknya seketika berubah semenjak bergabung dengan dojo karate yang kemarin mereka kunjungi. Dan itulah alasan Mia meninggalkan bebenguk si Connor itu. You can't step to guys like him. He practices karate like 24/7. He wins the 5 boroughs every year. Mia yang khawatir juga menyarankan agar Li Fong tidak perlu meladeni orang-orang seperti si Connor ini karena selain tengil, Connor dikenal juga memang jago berkelahi berkat latihan keras yang selalu ia jalani. Bahkan karena hal itu jugalah Connor selalu menjadi juara bertahan di turnamen Five Borough atau kompetisi karate terbesar di New York yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya. How's your eye? Can I see it? What? Is it really bad? No, well, yeah. Merasa jika luka memar di matanya adalah tanggung jawab Mia, ia pun membawa Li Fong mampir ke kedai dan meminta sang ayah untuk mengobati lukanya. Bukan apa-apa, Mia hanya tak ingin Li Fong dimarahi oleh ibunya. Selesai mendapat perawatan, Victor juga memberikan beberapa tips untuk Li Fong bisa menjaga diri karena ternyata Victor ini dulunya adalah seorang mantan petarung. So, how long have you been fighting? Too long. He was the best in the city once. Now I'm doing makeup on teenagers. Pulang sekolah, Li Fong diganggu oleh Connor yang terus mengejeknya akibat kejadian kemarin, di mana Li Fong yang terpancing emosi pun langsung menyerenteng, menyerangnya. Namun karena Li Fong tidak begitu mahir dalam berkelahi, Connor dapat dengan mudah menjatuhkannya. Tak menyerah, Li Fong kembali bangkit dan menggunakan jurus tendangan naga andalan mendiang sang kakak. Namun, apa hasilnya? 起步得要快，空中的核心。 Ya, dengan mudah Connor menepis tendangan yang Li Fong layangkan. Bahkan Connor langsung membuatnya terkapar di tengah kerumunan hanya dengan satu kali gerakan. Sehingga para guru yang melihat perkelahian itu pun langsung memisahkan mereka semua. Yang pada momen itu Connor menantang Li Fong untuk ikut pertandingan Five Borough jika dirinya masih penasaran dengan Connor. Setibanya di rumah, Li Fong menyempatkan diri untuk memperbaiki motor kesayangan Mia. Namun tak lama datang beberapa preman sambil membawa balok kayu di tangan. Victor yang sudah tahu jika para preman tersebut adalah utusan Osi, dengan percaya dirinya maju menghadapi mereka semua tanpa sadar jika di belakang sudah ada preman lainnya mengintai. Victor, look!
Melihat Victor ngegoler tak berdaya, Li Fong segera meninggalkan pekerjaannya dan nekat membantu Victor melawan para preman yang ketika salah satu preman berhasil membogam perutnya, tiba-tiba selesai dengan kekacauan barusan, Victor mengajak Li Fong ke ruangan pribadinya dan menunjukkan beberapa penghargaan yang pernah ia dapatkan. Victor juga mengatakan jika sejak memiliki istri dan anak, ia akhirnya terpaksa memutuskan untuk pensiun dan membuka kedai pizza agar bisa memiliki pekerjaan serta penghasilan yang pasti. Most people don't know the moment their life changed forever. Dengan fakta bahwa hutangnya terhadap Osi masih sangat besar, Victor tak bisa hanya mengandalkan pendapatannya dari berjualan pizza saja. Namun setelah mengetahui Li Fong pandai berkelahi, Victor teringat dengan teman lamanya yang merupakan panitia tarung bebas dengan hadiah besar. Tapi dengan kemampuannya yang sekarang, Victor ragu jika dirinya bisa memenangkan hadiah tersebut. Sehingga dengan nada memelas, Victor meminta Li Fong untuk mengajarkannya beberapa gerakan-gerakan kungfu. I can't. Why not? Because I made a promise that I wouldn't fight anymore. Sempat menolak karena sudah berjanji pada ibunya untuk tidak terlibat dalam perkelahian, Li Fong akhirnya kembali memikirkan dan meminta saran kepada guru Han, di mana sang guru yang tak mempermasalahkan hal itu pun dengan senang hati mengizinkan Li Fong untuk melatih si Victor. 功夫能帮助女朋友吗？我觉得会。利己的事情都是好事。Sharing your knowledge is a good thing. Selesai meminta saran, Li Fong kembali menemui Victor dan mengutarakan kesiapannya dalam melatih kungfu. Namun sebelum mulai, Li Fong mengajaknya melakukan pertarungan penuh terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Victor saat ini. Saat sedang asik bertarung itulah, tiba-tiba Mia datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Melihat sang ayah kembali memakai sarung tinju, sontak membuat Mia bertanya-tanya dengan alasan Victor kembali bertarung. Bukan apa-apa, Mia hanya khawatir dengan kondisi Victor yang sudah tua, apalagi harus melihatnya babak belur dihajar petarung lain. You haven't been light on your feet since you were 19. Better than no hope. You sure about that? Honey, it's one fight. Maybe two. Meski Mia terlihat sedikit tak senang, bukan berarti ia melarangnya untuk kembali bertarung, sehingga Victor menganggap jika itu adalah sebuah lampu hijau untuknya mulai berlatih. Dan sejak saat itu, Victor mulai menjalani latihan kungfu dengan Li Fong yang sekarang menjadi guru pribadinya. First rule of Kung Fu. Everything is Kung Fu. Alhasil, kini Victor menghabiskan seluruh waktunya untuk latihan kungfu. Bahkan, semua yang berhubungan dengan kehidupannya sekarang harus berubah dan berhubungan dengan kungfu. Sampai-sampai Li Fong ikut membantu bekerja di kedai pizza milik Victor. Di mana hal tersebut akhirnya membuat Mia dan Li Fong menjadi semakin dekat. Let's do something fun. Yeah. What about we? One more time. Sepulangnya dari kedai, Li Fong mendapati ibunya ketiduran di sofa setelah mendoakan sang kakak yang sudah tiada. Sehingga Li Fong yang juga ikut teringat dengan kakaknya malah tak bisa tidur dan memutuskan kembali ke kedai untuk latihan. Di mana Victor yang baru datang pun cukup terkejut saat melihat Li Fong yang sedang memukuli samsak hingga tengah malam. I got a loan shark, a teenage daughter, and a fight in 2 days. What's your excuse? Couldn't sleep. Singkat cerita, malam pertarungan pun tiba. Victor terlihat sangat percaya diri dengan kemampuannya yang meningkat drastis berkat latihan keras bersama Li Fong. Namun saat pertarungan sudah dimulai, Victor dibuat kewalahan dengan gaya tinju lawan yang sangat lincah. Setelah beberapa ronde berlangsung, ia akhirnya membalikan keadaan, tetapi akibat trauma berat pasca kehilangan sang kakak, Li Fong kembali tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa ngajanteng saat melihat Victor terkapar tak sadarkan diri. Bahkan ketika mereka sudah tiba di rumah sakit, Li Fong kembali terdiam saat perawat membawa Victor masuk ke ruang UGD dan kembali mengingatkan Li Fong pada sang kakak yang meninggal di rumah sakit. Lee, what are you doing? Come on!
Li Fong yang menyalahkan dirinya sendiri pun terlihat murung dan tak berani menjenguk Victor di rumah sakit. Bahkan panggilan telepon dari guru Han terus ia tolak. Sehingga sang guru yang merasa khawatir dengan keadaan murid pun langsung menyusul ke New York untuk menemuinya. Now you see me, huh? Surprise. Melihat guru Han sudah berada di rumahnya, si ibu terlihat sedikit tak senang dan membuat situasi di meja makan menjadi canggung. Bukan apa-apa, ia hanya merasa jika ini bukan waktu yang tepat bagi guru Han berkunjung karena Li Fong baru saja membuat seseorang yang diajarinya kungfu masuk rumah sakit. Setelah mengetahui semuanya dari si ibu, Han lantas menemui Li Fong yang sedang murung di kamarnya. Di sana Han tak sengaja menemukan secarik brosur pertandingan karate yang sudah tergeletak di bawah meja. Namun Han tak terlalu memperdulikannya karena tujuan awal guru Han datang ke sana hanya ingin memastikan keadaan Li Fong dan mengajaknya untuk menjenguk Victor esok hari. Good catch. Ditemani oleh sang guru, esoknya mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Victor yang masih dalam pemulihan. Di sana Li Fong langsung memperkenalkan guru Han dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi, terutama dengan kedai pizza milik Victor yang saat ini tidak bisa beroperasi karena dirinya harus menjalani perawatan. Padahal saat ini Victor sedang membutuhkan banyak uang untuk melunasi semua utangnya. Can't do that, Victor. I mean, you'd be walking away from everything you've built. It's not walking away. It's moving on. Mendengar hal tersebut, guru Han langsung terpikir sesuatu dan mengajak Li Fong keluar untuk membantu meringankan beban si Victor, di mana guru meminta Li Fong mengikuti pertandingan karate dari brosur yang guru Han temukan semalam dan memberikan semua hadiahnya kepada Victor. I'm going to see my friend. Hey! Where you walking? Sorry. Atas dasar kepedulian itulah, Li Fong mulai mencari lokasi yang cukup luas untuk dijadikan tempat berlatih. Namun hal itu tidak mudah karena New York merupakan kota padat bangunan. Namun beruntung, guru lesnya yang bernama Alan memiliki lahan cukup luas untuk Li Fong dapat berlatih, yaitu di rooftop apartemen milik Alan itu sendiri. The world famous Fetterman Gardens. Welcome to your new gym. Han sendiri langsung pergi ke Jepang untuk menemui salah satu kerabat lamanya yang bernama Miyagi. Bukan menemui Miyagi yang sudah meninggal dunia, guru Han datang kemari untuk meminta bantuan dari murid Miyagi yang bernama Daniel. Ini orangnya agar bersedia mengajarkan bela diri karate kepada Li Fong. I want Lee to learn Miyagi. I'm sorry, Mr. Han. I wish I could help. His best friend. Satu hal yang perlu diketahui, jauh sebelum Miyagi memiliki perguruan karate terbesar di Jepang seperti saat ini, beliau sempat merantau ke negeri Cina untuk mencari pekerjaan, bahkan menjalani kehidupan pahit selama berbulan-bulan. Dan guru Han ini adalah orang yang dengan baik hati menampung beliau, bahkan sudah menganggap Miyagi seperti saudara sendiri. Yang atas dasar itulah Daniel bersedia pergi ke New York sebagai bentuk pengabdiannya pada mendiang sang guru. You're not listening to me. I'm not coming to New York. Sepulangnya dari Jepang, Han kembali menemui Li Fong dan langsung mengajaknya berlatih kungfu di atas rooftop yang Alan pinjamkan. Beberapa menit latihan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Daniel yang rupanya sudah tiba di New York demi menepati janjinya untuk mengajari Li Fong karate. Sensei LaRusso. You have not seen students in action yet. Sempat ragu karena karate tak mungkin dibelajari atau dikuasai dalam waktu 1 minggu, Daniel harus menarik kembali perkataannya setelah melihat kemampuan yang dimiliki oleh Li Fong karena ia sudah memiliki dasar yang baik untuk bisa dengan cepat menguasai bela diri karate. Attack on 3. Me? Techniques. Don't you think you should take it easy on him? Tak hanya Li Fong yang menjalani latihan keras, Connor juga melakukan hal serupa dengan menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih. Apalagi dirinya merupakan sang juara bertahan berturut-turut dalam turnamen yang diikutinya, sehingga sudah jelas jika Connor bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, sangu. Tibalah waktu di mana turnamen Five Borough dimulai, alias turnamen karate terbesar di New York yang melibatkan petarung-petarung terbaik demi memperebutkan hadiah uang tunai sebesar $50.000.
di mana aturannya sendiri, barang siapa yang lebih dulu mendapatkan 8 poin dari pukulan ke badan dan kepala atau langsung meng-KO lawan, maka dialah juaranya. Li Fong yang baru pertama kali mengikuti turnamen pun awalnya cukup tegang dan malah memberikan poin mudah bagi lawannya. Namun itu tidak berlangsung lama setelah dirinya mulai bisa beradaptasi dan berhasil memenangkan semua pertandingan hingga masuk ke babak final. Melihat Li Fong yang berhasil melaju sejauh ini, sontak membuat Conor tidak terima dan langsung membayar preman untuk menciderainya, di mana para preman tidak tahu jika orang yang menemani Li Fong saat ini adalah orang-orang yang penjahat manapun tidak ingin berurusan dengannya. Let's go. Karena babak final tinggal beberapa hari lagi, Li Fong dan kedua gurunya terus melakukan persiapan termasuk mengatur strategi untuk memenangkan pertandingan tersebut, yang ketika Li Fong melakukan jurus tendangan naga milik kakaknya, Daniel jadi punya ide agar ia bisa menggunakannya saat melawan Conor nanti, apalagi setelah mengetahui jika Conor pernah menangkis tendangan dengan mudah, sehingga sekarang Li Fong tinggal memodifikasi jurus tendangan naga untuk mengelabui si Conor. Show us the tiger trap. Under the kick. Sweep the leg. Dan inilah babak final yang ditunggu-tunggu. Mengetahui Li Fong mengikuti turnamen hingga melaju ke babak final, si ibu langsung menghampiri sebelum pertandingan dimulai. Bukan ingin memarahi atau melarangnya bertanding, ia justru hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan mendukung penuh kerja keras yang selama ini Li Fong lakukan. I am too. Tak hanya si ibu saja yang datang, Victor dan Mia juga hadir di sana untuk memberi dukungan. Bahkan mereka sengaja menutup kedai demi menyaksikan Li Fong bertanding dan ingin melihatnya menjadi petarung karate terbaik di kota New York. Hey! Side kick by Fong. Spinning hook kick to the face. Dan ya, serangan demi serangan yang Conor layangkan berhasil membuat Li Fong benar-benar kewalahan, bahkan harus tertinggal 4 poin akibat dirinya yang tidak diberi kesempatan untuk membalas serangan. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah Li Fong mulai memahami gaya bertarung Conor. Bahkan Li Fong berhasil membalikkan keadaan yang membuat Conor cukup terpojok. Kini keadaan menjadi seimbang saat mereka memperoleh poin yang sama setelah Li Fong berhasil menjatuhkan Conor di babak sebelumnya. Namun imbang saja tidak cukup karena yang Li Fong butuhkan adalah kemenangan. Melihat ada celah untuk menyerang, Li Fong menggunakan jurus tendangan naga untuk mengakhiri pertandingan dan... Ya, Li Fong berhasil mengalahkan Conor dengan tendangan pamungkasnya sekaligus menjadi pemenang dalam turnamen paling bergengsi ini. Namun hal tak terduga terjadi saat Conor yang tak terima dengan kekalahannya tiba-tiba saja berlari dan menyerang Li Fong dari belakang, tetapi... Beberapa hari setelah pertandingan, kini Li Fong ikut bekerja di kedai pizza milik Victor yang membuka cabang baru di pusat kota, di mana kedainya itu sangat ramai pengunjung hingga memiliki antrian yang sangat panjang berkat ketenaran Li Fong yang baru saja menjuarai pertandingan. Li Fong. Alright, wise guy. Tamat ending yang sangat mengkaratekan.